ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Bapak, saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indahnya sanjungan dan sebaik-baiknya pujian, karena atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala lah hari ini kita dipertemukan, hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, dalam keadaan sebuah niat yang terbaik, yaitu untuk belajar mengkaji agama yang hari ini kita yakini, agama yang saat sekarang ini kita perlu, agama yang kita berharap di atasnya kita semuanya beristiqomah, dan di atas agama yang kelaklah kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita ya dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum Bahthu fi Siratin Nabawiyah. Kita bahas tentang kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu pembahasan tentang masalah sirah nabawiyah. Sekarang pembahasan kita yang berikutnya Pak, yaitu al-hukamu wal imaratu fil Arab. Kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan dan al-imarah itu keemiritan ya, emirit gitu ya, maksudnya emirit Arab apa gitu ya, tentang keemiritan fil Arab, yaitu yang ada di Jazirah Arab. Hinama aradna an natakallam an ahwal al-Arab qabla al-Islam, kata Syekh, tak kala kita ingin berbicara tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu datang, sebelum Islam itu muncul, maka ra'ayna an du'a suratan musghiratan fi tarikhil hukumati al-imarati. Maka kita perlu membuat gambaran kecil, miniatur ya. Kita perlu membuat gambaran kecil, miniatur tentang sejarah kerajaan-kerajaan atau keemiritan, emirat tentang keemiritan, kerajaan-kerajaan, kekuasaan yang ada pada bangsa Arab waktu itu. Wal milal, dan tentang bagaimana kepercayaan mereka. Wal adyan, dan bagaimana agama-agama yang diyakini oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Ini Pak. Sehingga ya, nanti harapan kita Pak, kita bisa punya gambaran yang jelas ya, bagaimana keadaan bangsa Arab, bagaimana keadaan masyarakat mereka sebelum Islam menjadi sebuah tatanan dari kehidupan dan peraturan yang mereka tetapkan. Ya. Kata Syekh, kana hukamul jazirati hina bizagni syamsil Islam ismail, adalah kerajaan-kerajaan atau emirat-emirat Arab ya Pak ya. Ini sebelum Islam itu muncul dibagi menjadi dua bagian. Qismun minhum mulukun ya mutawajjuna. Yang pertama Pak, raja-raja yang punya mahkota. Ini raja yang dia punya mahkota, dia punya wilayah teritorial gitu Pak. Dia punya wilayah kekuasaan. Ini yang pertama Pak. Tapi raja-raja yang seperti ini illa annahum fil haqiqati kanu ghairu mustaqilin.
Raja-raja seperti ini walau mereka punya teritorial, mereka mengenakan mahkota, tapi sebetulnya secara hakikat kata Syekh, mereka ini adalah raja-raja yang tidak bebas, tidak merdeka. Artinya apa Pak? Artinya ada kekuasaan lain yang mengatur, yang mendrive mereka, yang menyetir mereka. Nah, ada. Jadi mereka menjadi raja hanya sekedar apa Pak? Boneka. Iya gitu Pak. Seperti demang-demang kita waktu zaman Belanda dulu ya Pak ya. Nah, dia demang, dia punya kuasa, dia punya teritorial dan dia bisa ngatur. Tapi sebetulnya penguasa sebetulnya siapa Pak? Raja. Mereka hanya perpanjangan tangan dari Belanda. Mereka tidak merdeka. Wakismun, dan ada lagi raja-raja, ada lagi penguasa-penguasa hum ya ru'usaul qabail wasya'ir. Ada lagi Pak, ini mereka penguasa yang nggak punya mahkota, tapi mereka punya wilayah teritorial. Ini biasanya para kabilah-kabilah dan suku-suku. Ya. Nah, seperti kita sekarang nih Pak, di mana di Kalimantan sana Pak masih banyak itu Pak kabilah-kabilah, kepala-kepala suku yang mereka punya tentara, punya Pak ya. Mereka punya pasukan, mereka juga punya punya wilayah teritorial, mereka juga punya pemimpin gitu. Dan mereka bebas. Dan mereka biasanya raja-raja atau kepala-kepala suku seperti ini, kabilah-kabilah seperti ini, mereka biasanya hidupnya jauh dari keramaian Pak. Biasanya mereka hidupnya di hutan-hutan. Lalu mereka ini kata Syekh, malil muluki minal hukami wal imtiyaz. Mereka ini para kepala suku dan kabilah-kabilah ini, mereka itu memang nggak punya mahkota, tapi mereka punya keistimewaan. Kenapa? Karena mereka punya kebebasan. Dan mereka berhak mengatur, dan mereka sangat ditaati, sangat diikuti. Wa mu'lamu haula'i kanu 'ala tamamil istiqlal. Kata Syekh, mereka ini adalah para kepala-kepala suku yang mereka memiliki kemerdekaan, kebebasan secara sempurna. Artinya mereka terbebas dari intervensi Pak. Ya, tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang menyetir, pokoknya mereka bebas. Ya, nah ini Pak. Jadi kita akan bahas Pak tentang keadaan kerajaan-kerajaan di bangsa Arab sebelum Islam itu muncul. Ini penting kita bahas. Kenapa Pak? Agar kita ini punya gambaran yang jelas bagaimana keadaan masyarakat sebelum Islam itu menjadi sebuah pedoman dan menjadi sebuah peraturan. Agar nanti kita Pak jangan kembali lagi mundur ke belakang Pak. Sekarang ini banyak orang yang mengklaim dirinya itu intelektual, pemikir cendekiawan, tapi sebetulnya mereka sedang mengajak kita mundur ke belakang. Dengan apa? Mereka katakan Al-Quran itu sudah tidak relevan. As-Sunnah itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Mereka berkata perempuan itu sebetulnya diberikanlah kebebasan emansipasi kepada mereka. Ini sebetulnya orang-orang yang berbicara seperti ini Pak, mereka ingin mengajak kita ini kembali mundur ke belakang. Karena sebetulnya Islam itu telah jauh mengajak kita maju ke depan. Jauh Pak, kita kalau membahas Pak, sebetulnya hari ini ya penemuan-penemuan yang hari ini memberikan begitu banyak kemudahan dalam kehidupan kita Pak, itu sebetulnya peletak fondasi dasarnya adalah ulama-ulama Islam. Mereka adalah cendekiawan, pemikir Muslim yang jauh sebelum itu Pak ya. Negeri-negeri Eropa itu mereka berada dalam fase kegelapan, fase kebodohan. Ada sebuah kitab Pak, di mana di kitab itu Pak ada ulama kita bercerita waktu itu dia datang ke negeri Eropa namanya kalau salah Norwegia Pak. Dia temuin di Norwegia itu Pak bagaimana orang itu gak pernah mandi Pak. Iya.
Kalau seandainya katanya Pak, ya, kalau seandainya nggak pernah mandi ini rakyat jelatanya, atau misalkan orang-orang yang mereka notabene masyarakat biasa, itu mungkin sesuatu hal yang wajar Pak. Tapi ternyata enggak Pak, yang nggak pernah mandi ini Pak, ratu-ratu dan raja-raja mereka. Saking bodohnya itu Pak. Dan air kencing ratu dan raja-raja ini Pak, itu jadi tempat rebutan oleh penduduk masyarakat, orang-orang awamnya Pak. Itu dijadikan obat, dijadikan apa? Kebodohan itu Norwegia Pak, Norwegia. Ya. Jadi kata ulama kita Pak, bercerita dari kitab itu Pak, ketika kami tiba di negeri ini, kami bersyukur sekali Islam telah mengajarkan kepada kita. Islam telah mengajarkan, telah memberikan kepada kita sebuah pencerahan yang luar biasa. Ya. Jadi sekarang kita harus paham ya Pak ya. Jadi sekarang orang-orang yang berbicara tentang Islam itu begini, Islam itu begini, enggak relevan lagi sudah. Mereka sebetulnya hendak membawa kita jauh mundur ke belakang Pak. Ya. Padahal kita sudah ada di terdepan. Hari ini kenapa kok Islam terlihat terbelakang? Hari ini kenapa kok Islam kelihatan begitu kolot, kaku, dan lain sebagainya? Kenapa Pak? Karena kita sendiri jauh dari Islam. Ya. Kita sendiri yang tidak mau mengkaji, menggali akan khasanah keilmuan yang ada dari itu. Kalau kita kaji, Masya Allah, ya Pak ya, kita akan temukan betapa luar biasanya Islam. Baik, kita akan bahas ya Pak ya, ini. Nah, raja-raja al-muluku al-mutawajjuna, raja-raja mereka punya mahkota, ya, mereka punya wilayah teritorial, tapi sebetulnya mereka wilayah yang tidak merdeka, tidak bebas, karena ada penguasa yang lebih berkuasa dari mereka. Siapa itu? Mereka adalah mulukul Yaman, raja-raja kerajaan yang ada di Yaman. Waktu itu Pak, kerajaan yang ada di Yaman. Muluku al-Ghassan, dan raja-raja Ghassan, kerajaan-kerajaan Ghassan. Wal mulukul Hirah, dan raja-raja Hirah, kerajaan-kerajaan Hirah. Nanti semuanya kita akan bahas ini Pak ya. Mereka ini adalah kerajaan, memiliki raja, punya mahkota, punya wilayah teritorial, tapi sebetulnya mereka adalah dalam pengaturan raja yang lebih besar. Sekarang Pak kita bahas Malikul Yaman, ya, raja-raja yang ada di Yaman. Ini dari Yaman. Min aqdami syu'ubi allati 'arafat bil Yaman min al-Arab al-'aribah. Ini kemarin kita sudah bahas ya Pak ya, al-Arab al-'aribah. Sudah ya Pak ya? Sebelum datangnya Islam Pak, kata Syekh, kita ketahui di Yaman ini adalah orang dari suku Arab Aribah, yang Arab yang sangat ini Arab asli Pak, mereka Arab asli. Mereka kaum Sabah, mereka ini adalah kaum Sabah. Pernah dengar kisah kaum Sabah ya Pak ya? Ratu yang terkenal siapa Pak? Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis, ya, ini Ratu Bilqis yang nanti akan diperistri oleh Raja Sulaiman, Raja Sulaiman. Ya, ini Pak. Nah, ini Pak, kaum Sabah ini kita bisa temukan kata Syawaqul Asaru ala zikrihim ya fil ifriyat. Kita bisa temukan fosil itu Pak ya. Artinya apa? Jejak atau apa sih Pak ya? Bekas-bekas dari kekuasaan kerajaan mereka itu Pak di sebuah tempat yang namanya Aur. Yang namanya Aur. Ini ada tadi Bapak kalau ke Yaman, ya Bapak yang Yaman udah hafal belum sekarang nih Pak? Bapak nanti kalau ada rezeki jalan-jalan ke Yaman Pak. Nanti jalan ke Yaman, Bapak cari satu tempat namanya, nanti sampai Bapak di Son'an, nanti Pak, Bapak sampai nanti tanya tempat namanya Aur. Di Aur itu nanti Pak Bapak akan temukan kerajaan bekas kerajaan Ratu Sabah. Nah, di sana mereka punya bekas-bekas kekuasaan. Iya. Nah ini Pak bi 25 qurunan qabla al-bilad. Kerajaan ini Pak ada 25 tahun ya. Ini ada di abad ke-25 ya. Di abad ke-25 sebelum Masehi. Nanti kalau sebelum abad ke-25 Masehi
Ini kerajaan Kutai di Kertanegara juga ada Pak ya? Kerajaan Kutai itu Pak yang di Kertanegara itu yang di mana? Di Kalimantan mana Pak? Timur itu juga sekitar tahunan 20 sebelum Masehi. 20 sebelum Masehi. Ya. Berarti ini sama ini Pak ya. Nah nanti Pak ini ada jejaknya, ada fosil-fosilnya kalau Pak nanti misalkan ada rezeki ke Yaman ya Pak ya, ingin melihat jejak tentang Kerajaan Ratu Sabah. Nah Raja Sabah ini Pak wa yumkinu taqsimu adwaruhu hasbi taqdiril aati. Kita bisa bagi tentang raja-raja di Ratu Sabah, di Kerajaan Sabah ini Pak, kaum Sabah ini Pak menjadi beberapa bagian. Yang pertama kata Syekh, al-qurunu lati khalat qabla sanata, yaitu abad 650 sebelum Masehi. Ini jauh sebelum Masehi ya Pak ya. Jadi 650 sebelum Masehi. Qoblal milad itu sebelum Masehi Pak. Ya, kan tahun Masehi itu dihitung semenjak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu Pak ya. Nah ini Pak, ini 650 tahun sebelum Masehi ini Pak, mereka ada raja mulukuhum yuqallabuna fi hadzal zamani fi Maghrib. Raja mereka bergelar dengan Raja Maghrib. Ya, raja mereka bergelar dengan Raja Maghrib. Maghrib ya, Raja Maghrib. Ya, Raja Maghrib. Maghrib Sabah. Nah, nanti raja mereka disebut dengan Maghrib Sabah. Ya. Kalau kita Raja Yogyakarta siapa namanya Pak? Hamengkubuwono gitu Pak ya. Kalau di Cirebon apa namanya Pak? Kalau Cirebon ada Cirebon itu Pak? Macam-macam lah ya Pak ya. Dulu di Kerawang juga ada raja Pak, Kerajaan Galuh kan Pak ya. Kerajaan Galuh kan Pak. Tapi sekarang sudah jadi tambah emas ya Pak ya. Jadi yang emas gitu ya. Galuh itu nama kerajaan itu Pak, Kerajaan Galuh yang berperang dengan terkenal dengan Babat apa Pak? Babat apa Pak? Perang Bubat itu Pak. Iya. Perang Bubat Pak. Ya, itu perang sama sama orang Jawa gitu Pak, sama dari kerajaan Jawa. Waktu itu Raja Galuh punya putri yang dijodohkan dengan siapa? Raja apa? Hayam Wuruk ya Pak ya? Iya, Hayam Wuruk kan Pak siapa? Iya, Hayam Wuruk Pak ya? Bapak kok lemah sejarah Pak? Nah, tapi ternyata diadu domba, akhirnya utusan Raja Galuh itu dibunuh, sampai putrinya juga mau dinikahkan nggak mau karena bapaknya dibunuh, akhirnya putrinya juga bunuh diri ya Pak ya. Akhirnya punya waktu itu umurnya 17 tahun mati bunuh diri karena tidak mau dinikahin oleh raja yang membunuh orang tuanya. Semenjak itu Pak, orang Sunda nggak mau dibilang orang Jawa nggak mau dibilang orang Sunda. Padahal sama-sama tinggal di Jawa. Satunya Jawa Barat, satunya Jawa Timur. Itu saya itu ya. Gak mau kok orang Sunda bilang orang Jawa Pak. Mau gak orang Sunda bilang orang Jawa Pak? Gak mau orang Sunda mah. Padahal orang Jawa gitu ya. Orang Betawi pun gak mau bilang orang Jawa Pak. Padahal sama-sama tinggal di Pulau Jawa. Nah itu Pak. Mereka ini menggelari raja mereka dengan Raja Maghrib Sabah, ya Raja Maghrib Sabah. Ya. Ibu kota mereka wakanat asimathum, ibu kota mereka ya namanya ibu kotanya Surwahun. Nama ibu kotanya Surwahun. Seperti kita misalkan Indonesia ibu kotanya Jakarta, gitu ya. Nah itu nama ibu kotanya Surwahun. Nah ini Pak nanti kita kerajaan ini nanti Pak ya, inilah nanti kerajaan yang menjadi cikal bakal ratunya yang bernama Ratu Sabah ya. Ratu Sabah mereka kaum paganisme, penyembah matahari, bukan juga matahari, dan nanti ada laporan dari gurunya ya Raja Sulaiman yang melaporkan keadaan mereka. Ini
Yang berikutnya Pak, mundu sanati, yaitu tahun setelah 650 Masehi ke sebelum Masehi sampai tahun 115 sebelum Masehi. Fi hadzal zaman taraku laqab, di zaman ini raja-rajanya sudah meninggalkan gelar dengan gelar Maghrib Sabah. Mereka sudah tinggalkan gelar Maghrib Sabah. Dan mereka diketahui dengan arafu muluk Sabah. Mereka akhirnya hanya menggelari diri mereka dengan Raja Sabah. Raja-raja Sabah. Tidak ada lagi gelarnya Maghrib Sabah. Wattakhadhu, dan mereka mengambilkan Maghrib, ya daerah Maghrib itu Pak sebagai ibu kota dari ibu kota mereka, menggantikan ibu kota yang dulu. Apa ibu kota itu Pak? Sorwah ya Pak ya. Sorwah ya. Itu diganti. Jadi ibu kota Maghrib. Maghrib ini nanti Pak kalau Bapak ke Yaman, nanti ke Son'an, dari Son'an itu gak jauh Pak. Hanya sekitar ya 60 kilo lah. 60 kilo dari Son'an itu akan ada bekas jejaknya. Bekas ibu kota dari kerajaan Sarawak, itu namanya Maghrib. Ya, ini pindah dari ibu kota Sarawak. Yang berikutnya Pak, yaitu mundur sanata, yaitu tahun 115 qoblal milad, sebelum lahirnya, sebelum Masehi, ila sanati, setelah 300 Masehi. Artinya setelah lahirnya Nabi Isa. Ini tahun 300 Pak, 300 Masehi ya. Ini Nabi Muhammad sudah lahir belum Pak? Sudah lahir belum Pak? Belum. Muhammad berapa? Nabi Muhammad lahirnya berapa? 600-an Masehi Pak. Ini Nabi Muhammad belum lahir. Wa fi hadzal ahdi, di zaman ini ya, di zaman ini ghalabat qabilatul Hamir ala muluki Sabah. Ada sebuah kabilah Pak, nama kabilahnya kabilah Hamir, ini berhasil mengalahkan penguasa raja-raja Sabah. Jadi ada kabilah yang mengangkat senjata, memberontak, melawan, dan mereka berhasil menang. Terjadi pemberontakan Pak. Seperti waktu itu Raja Kediri ya Pak ya, Raja Kediri berontak, akhirnya memberikan kerajaan Majapahit ya Pak ya, kerajaan Majapahit. Itu. Nah ini. Watakhadhu, dan mereka mengambil Ridan sebagai ibu kota. Ibu kota mereka yang baru menggantikan ibu kota yang lama. Ibu kota yang lama tadi Pak? Maghrib. Tadi Maghrib. Yang pertama ibu kotanya Sorwah, dari Sorwah diganti menjadi Maghrib. Dari Maghrib lagi ketika ada suku kabilah dari Hamir ini memberontak Pak, menang, ibu kota Maghrib dipindah lagi oleh mereka menjadi ibu kotanya namanya Rida. Jadi ibu kota Rida. Ini nanti jejaknya ada di sekitar Son'an ini Pak, di Son'an. Ini. Summa sumiyat baladu Sabah ya, Rida menjadi bismi Dhofar. Kemudian Pak, kerajaan Sabah ini mereka rubah menjadi namanya kerajaan Dhofar. Penguasa Dhofar nanti mereka rubah. Ini bisa jejaknya nanti bisa ada di dekat kota Yarib ya, kota Yarib di Yaman namanya kota Yarib Pak. Dekat situ nanti kita bisa lihat bekas-bekas kerajaan mereka ya. Yang berikutnya Pak, setelah tahun 300 Masehi sampai ada khalal Islam ila Yaman. Yang berikutnya Pak, tahun 300 Masehi sampai akhirnya Islam masuk ke negeri Yaman. Sampai masuk ke negeri Yaman. Wa fi hadzal ahdi, di zaman ini Pak, tawalat alaihim al-ittirabat. Banyak terjadi pertikaian Pak. Banyak terjadi keributan, pemberontakan, perperangan, pergantian silih berganti kekuasaan. Ya. Ada yang tumbang, ada yang banyak tuh di zaman ini Pak, di tahun 300 Masehi ini. Ya. Sampai nanti akhirnya Pak, ada nanti raja, ya rajanya nanti seorang raja, yang rajanya inilah nanti namanya Junawas.
Raja Dzunnawas ini Pak, dia seorang Yahudi ya, menjadi penguasa di Yaman ya, yang akhirnya dia memerintahkan waktu itu orang-orang Yaman yang beragama Kristen ya, karena ini kan Islam belum datang ya, yang beragama Kristen untuk masuk agama berhala, agama yang dipercaya sama Dzunnawas ini Pak. Orang-orang yang waktu itu sudah beragama Kristen nggak mau Pak, mereka nggak mau. Karena mereka nggak mau, akhirnya apa Pak? Akhirnya Dzunnawas ini Pak memerintahkan pasukannya untuk membuat parit yang besar. Yang di atas parit itu dikumpulkan kayu bakar yang banyak dan disiapkan api. Diberikan pilihan siapa yang mau mengikuti kepercayaan paganisme berhala yang dipercaya oleh Raja Dzunnawas, selamat. Tapi kalau enggak, masuk ke api. Masuk ke api. Semua waktu itu Pak, orang-orang Nasrani, mereka sudah beragama Nabi Isa ya Pak ya, mereka semuanya masuk ke api itu Pak, nggak ada yang takut, semuanya masuk. Sampai tersisa seorang ibu dengan bayinya Pak. Nah, seorang ibu dengan bayinya tadi Pak ya, ibunya ketika mau lompat, ibunya ragu Pak, melihat anaknya masih kecil. Dan akhirnya Allah SWT berikan mukjizat kepada bayi ini bisa ngomong Pak. Jadi di dunia ini ada 3 bayi yang bisa ngomong Pak. Yang pertama bayi si ibu ini tadi ya Pak. Ini dikisahkan di surah Al-Buruj nih Pak. Ya Pak ya. Ashabul apa itu Pak. Di surah Al-Buruj itu Pak. Ya, ketika orang-orang diperintahkan masuk ke Ashabul Ukhdud namanya Pak. Diperintahkan masuk ke api. Itu Bapak baca surah Al-Buruj Pak. Nah itu Pak, bayi ini ngomong katanya. Ya, wahai ibuku, janganlah kau khawatir, janganlah kau takut. Masuklah, sesungguhnya apa yang engkau lakukan ini sebuah kebenaran. Akhirnya ibu tadi lompat Pak. Lompat karena dengar anaknya bisa ngomong. Anaknya bisa ngomong. Gak mungkin bayi gini bisa ngomong, tapi anaknya ngomong. Wahai ibu, jangan khawatir, lompatlah. Engkau sesungguhnya ada dalam kebenaran. Lompat Pak. Di bayi pertama. Yang kedua siapa Pak? Nabi Isa. Nabi Isa ini bayi yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa ngomong. Ya. Waktu itu orang-orang Yahudi Pak menuduh Maryam ini berzina. Wahai Maryam, gimana kamu bisa punya anak padahal belum nikah, padahal belum ada suamimu? Ya. Ini mah zaman dulu, Pak. Zaman sekarang mah biasa ya Pak ya. Iya, punya anak padahal belum menikah. Biasa nggak Pak? Biasa. Cuma zaman sekarang malah lebih canggih ya Pak ya. Ya, zaman dulu tuh aib sekali Pak. Aib. Bagaimana mungkin wahai Maryam, engkau punya anak padahal engkau belum menikah? Dan kami ketahui bapakmu adalah orang baik, ibumu adalah orang baik. Kok kamu bisa seperti ini? Ibunda Maryam waktu itu cuma diem Pak sambil nunjuk bayinya. Kata orang-orang Yahudi, gimana mungkin kami berbicara kepada seorang bayi yang masih ada dalam gendongan? Gimana? Gak mungkin, mustahil. Tapi ternyata Nabi Isa bisa ngomong Pak. Nabi Isa berkata, qala inni Abdullah ataniyan kitab wa ja'alani nabiyyan mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, aku ini adalah hamba Allah. Ya. Aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadaku sebuah kitab. Kitab apa? Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat aku menjadi seorang nabi. Mubarakan, dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa keberkahan di mana saja aku berada. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu memerintahkan aku untuk senantiasa sholat, membayar zakat selama aku masih hidup. Oh, kaget orang Yahudi Pak. Bayi yang bisa ngomong. Satu lagi siapa Pak? Bayi siapa? Siapa? Jurej Pak. Iya, si Jurej Pak. Bayi si Jurej. Dulu Pak, ada seorang ahli ibadah, si Jurej namanya Pak. Si Jurej ini ahli ibadah Pak. Pokoknya dia taat banget Pak. Dia sampai bangun rumahnya ya tinggi, mengasingkan diri dari manusia. Pokoknya dia di tempat ibadah terus Pak. Sampai satu ketika Pak, ada pelacur yang goda dia Pak. Ada pelacur goda dia ya. Dan si Jurej kan ahli ibadah, kayak gak mau dia Pak digoda sama pelacur, gak mau
Ya, dia tidak tertarik sama sekali. Sampai akhirnya si pelacur tadi Pak berzina sama siapa Pak? Pengembala sapi Pak. Ya, berzina sama pelacur tadi berzina sama seorang ya Pak ya, seorang pengembala sapi dan hamil gitu Pak, hamil ya, hamil. Nah, ketika dia hamil melahirkan, lalu dia ini Pak ngadu sama orang-orang, wahai penduduk kampung, wahai orang-orang, tahu nggak ini anak siapa yang aku lahirkan ini? Ini anak si Jurej gitu Pak, anak si Jurej. Oh, akhirnya orang marah. Oh, ternyata si Jurej ini kedok doang ini ya, ternyata ya kelakuannya astagfirullah gitu ya. Akhirnya si Jurej itu Pak rumahnya dirobohkan, Jurejnya ditarik gitu. Ya. Itu kenapa Pak? Si Jurej sampai dipelau seperti itu Pak? Itu karena doa orang tuanya Pak. Perhatikan, hati-hati Pak. Si Jurej kan lagi ibadah Pak. Dia pernah waktu itu ibadah Pak. Waktu itu dia lagi ibadah, lagi sholat sunnah Pak. Sholat sunnah. Ibunya manggil, kan rumahnya di atas Pak ya. Ibunya manggil dari bawah, Jurej, wahai anakku Jurej. Dipanggil sama ibunya gitu Pak. Si Jurej bingung. Sholati atau sholatku atau panggilan ibuku? Bingung dia Pak. Dia orang, wah aku sedang sholat ini. Udahlah abaikan saja panggilan ibuku Pak. Sholat lagi dia Pak, Allahu Akbar. Ibunya manggil lagi, wahai Jurej, anakku, ini ibu nak. Si Jurej bingung. Perperangan batin Pak. Ku sautin panggilan ibuku atau ku lanjutkan sholatku. Akhirnya Pak dia abaikan panggilan ibunya, dia lanjutkan sholatnya. Sampai 3 kali Pak. Sampai ibunya marah, kecewa. Karena ibunya marah, kecewa, ibunya ngomong, wahai Jurej, ya, engkau tidak akan mati wahai anakku sebelum kau melihat wajah pelacur. Udah pergi ibunya Pak. Pergi ibunya. Cuma hati-hati. Makanya ibu-ibu nih, Bu, hati-hati kalau ngomong Bu ya. Iya, hati-hati Pak. Kata Rasulullah Pak, salah satu dakwah mustajabat la syakka fihi. Ada 3 doa kata Rasulullah yang pasti akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Apa itu Pak? Yang pertama dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati Pak. Ya. Kedua Pak, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang berpergian. Ya, Bapak ini yang sering safar nih, saya safar ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi, banyak berdoa Pak waktu safar itu. Yang ketiga Pak, dakwatul walidi di waladiha, doa orang tua untuk anaknya. Itu Pak. Jadi ibu, bapak ngomong salah, doa jelek untuk anaknya Pak, hati-hati Pak. Itu bisa diijabah oleh Allah Pak. Iya. Makanya sesebel apapun, sekecewa apapun, seemosi apapun, semarah apapun terhadap anak kita, pastikan yang keluar adalah kata-kata yang baik. Anak soleh, anak baik, Allahu Akbar gitu Pak ya. Iya Pak. Sesebel apapun. Kenapa Pak? Hati-hati. Ini ibunya Jurej ngomong begitu, wahai Jurej, engkau tidak akan mati wahai anakku sebelum kau lihat wajah pelacur. Tuh Pak. Dikabulkan oleh Allah doanya Pak. Kecewanya hati ibunya si Jurej. Padahal Pak, kata ulama kita Pak, si Jurej ini melakukan sebuah perbuatan yang keliru. Si Jurej ini Pak mengerjakan sholat sunnah. Panggilan orang tua, menjawab panggilan orang tua itu hukumnya wajib apa sunnah Pak? Wajib. Harusnya si Jurej ini kalau dia ngerti Pak, harusnya sholat sunnahnya dia batalkan dalam rangka untuk menyambut panggilan ibu. Tapi si Jurej nggak ngerti, nggak paham Pak. Dia pikir ini sedang ibadah, sedang sholat. Dia lanjutkan sholatnya, dia abaikan panggilan ibunya. Akibatnya ibunya berdoa yang jelek. Nah begitu Pak. Akhirnya hamil pelacur tadi Pak. Diruntuhkanlah rumahnya si Jurej. Si Jurej ditarik. Ada apa ini? Aku nggak ngerti kan ada apa ini. Kamu pura-pura ya. Dasar pura-pura perahu gitu ya. Pura-pura tidak tahu kamu ya. Gitu Pak. Ini anak siapa ini? Kamu yang menghamilkan. Siapa yang ngomong? Ini ibunya yang ngomong. Kita tanya langsung aja sama bayinya ya. Gimana mungkin ini bayi masih kecil juga nggak bisa ngomong. Udah jangan pura-pura. Ayo ngaku saja. Kamu kan yang bapaknya kan? Orang gitu. Enggak kata si Jurej Pak. Udah akhirnya Pak si Jurej Pak berdoa sama Allah. Mohon ampun, beristighfar, mohon ampun sama Allah. Mohon ampun sama Allah. Setelah itu dia sentuh pipi si bayi tadi Pak. Ditoel gitu Pak. Wahai jabang bayi, bapakmu siapa? Ngomong sama bayi Pak.
bapakku adalah seorang pengembala sapi yang ada di sana. Wah itu Pak. Oh ternyata bisa ngomong ini bayi Pak. Ya, si pelacurnya Pak nggak punya alasan Pak, nggak punya alasan. Padahal kepengennya si pelacur tadi Pak, dia dinikahkan sama si Junaid. Ditolak sama si Junaid Pak. Wahai jabang bayi, bapakmu sopo, gitu ya. Sopo bapakmu. Ternyata bapaknya siapa? Seorang pengembala sapi. Akhirnya si Junaid Pak dibangunkan lagi rumahnya. Bahkan ditawari, kami bangunkan dari emas Pak Junaid ya. Kami bangunkan dari emas ya, kami buat yang seindah mungkin ya, semegah mungkin ya. Kata Junaid enggak. Bangun saja sebagaimana awal sebelum kalian robohkan. Nah ini Pak, 3 bayi yang bisa ngomong ya. Yang salah satunya Ashabul Ukhdud Pak ya. Yang kata Allah SWT di surah Al-Burud katanya kutilah Ashabul Ukhdud ya. Nah, itu bisa ngomong Pak. Ini di zamannya raja siapa tadi Pak? Dunawas ya, Dunawas raja Yaman waktu itu Pak, yang seorang Yahudi yang berkuasa di Yaman jadi raja yang memaksa orang-orang Nasrani waktu itu untuk meninggalkan agamanya Nabi Isa dan mereka berpaling ke agamanya paganisme, agama berhala yang dibawa oleh si Dunawas tadi Pak. Nah ini terjadinya Pak pada tahun 523 Masehi, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, di zaman inilah Pak terbangun sebuah bendungan yang besar Pak. Bendungan yang besar. Ya, ini bendungan namanya Bendungan Ma'rib Pak. Jadi dulu Pak ada seorang raja Pak, ya seorang raja yang bangun sebuah bendungan yang besar Pak. Bendungan yang besar sekali. Ya. Tapi karena mereka adalah hamba yang durhaka, yang durjana, akhirnya jebol bendungan ini Pak. Ya, di zaman itu jebol, akhirnya mereka semuanya meninggalkan negeri Yaman karena waktu itu negeri Yaman menjadi lautan Pak. Ya, ini diceritakan dalam Al-Quran, ini Pak, diceritakan dalam Al-Quran di surat surat Sabah Pak. Ya, di surat Sabah. Di ini di surat Sabah ayat yang ke-15 Pak. Kata Allah, laqad kana lis-Saba, sungguh bagi kaum Sabah waktu itu fi maskanihim ya, ayat di kebun-kebun di tempat kediaman mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jannatani an yaminin wa shimalin, yaitu sebuah kebun yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Yang kebun ini semuanya menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Kata Allah, kulu min rizki rabbikum, makanlah dari apa-apa rizki karunia dari Rabb kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabah ini kata Allah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Sabah ini adalah negeri yang penuh dengan kebaikan, ketenangan, kenyamanan, dan Allah Subhanahu wa taala kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini Pak. Jadi waktu itu ya di Sabah itu Pak ya penuh dengan kemakmuran. Jadi dulu Pak Yaman, kalau kita tahu sekarang Yaman kan tandus ya Pak ya. Tandus dulu aslinya Yaman itu Pak subur Pak, subur, makmur mereka dulu Pak. Tapi karena mereka tidak bersyukur, mereka menjadi hamba yang kufur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada mereka ya, sebuah bencana. Apa itu Pak? Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylan 'arim. Maka karena mereka berpaling, kata Allah, mereka berpaling, tak pandai bersyukur, mereka menjadi hamba yang kufur, ya Pak ya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami kirimkan kepada mereka sebuah banjir yang besar, yaitu saylan arim, yaitu disebut nanti dengan banjir yang besar. Dengan apa Pak? Dengan jebolnya bendungan Ma'rib yang mereka bangun. Bendungnya itu jebol Pak. Jebol, akhirnya terjadi banjir bandang. Ya, terjadi banjir bandang. Waktu itu negeri Yaman semua dipenuhi dengan air Pak. Jadi nggak ada lagi ya, daratan. Semua akhirnya mereka mengungsi. Saya pernah lihat video Pak di YouTube itu Pak ya. Di YouTube itu
profesor dari ITB Pak ngomong kalau seandainya katanya nanti bendungan apa itu Pak? Bendungan apa? Nah, Jatiluhur itu jebol Pak, Jatiluhur jebol katanya. Maka katanya itu daerah apa dari daerah Purwakarta Pak. Purwakarta nggak kena Pak, yang terdampak itu kan Kerawang Pak. Kerawang itu sampai 25 meter katanya Pak. 25 meter berarti nggak ada yang selamat kita ini Pak. Hah? Nggak ada yang selamat kita ini Pak. Paling kita tergantung di hotel Resinda itu lah ya Pak ya. Kan tegak tinggi gitu ya. Nggak ada yang selamat Pak. Katanya daerahnya apa yang selamat itu nanti daerah itu Pak yang ke apa? Ke Cikarang daerah ini Pak, KIC itu nanti Pak. Ya, loji itu Pak. Ke daerah loji itu Pak. Itu yang dia selamat katanya Pak. Yang lainnya habis Pak. Saya mikir iya ya. Dan saya pernah diajak sama karyawan Toyota itu waktu ada acara family gathering, kita nginep di sono ada kajian keluarga gitu Pak. Emang saya lihat Pak, Jatiluhur semua sejauh mata memandang air semua Pak. Hah? Ya kan Pak? Luas gede banget Pak. Ya memang saya iya ya betul ini ya. Habis Pak. Kalau Purwakarta malah selamat Pak karena airnya kesini semua katanya Pak. Ke Citarum semua airnya itu Pak. Yang bintang alam lah yang pertama itu Pak ya. Iya Pak. Kalau jebol bendungan itu Pak. Kalau jebol bendungan itu Masya Allah Pak ya. Makanya hati-hati kita ini Pak. Itu belum lagi kalau ditambah bendungan yang di Bandung itu Pak. Bendungan apa yang di Bandung itu Pak? Cirata itu jebol, tambah lagi ya Pak. Tambah ya Kerawang pokoknya jadi lautan. Nah, kalau Cirata jebol Purwakarta kena. Tapi Purwakarta ngirimnya kemana Pak? Kerawang Pak. Pokoknya Cirata jebol itu pasti air dari Cirata akan ke Citarum. Apa ke Jatiluhur. Jatiluhur katanya nggak akan mampu menahan ini luapan air dari Cirata. Ini akan jebol juga sampai akhirnya Kerawang menjadi bukan lagi pangkal perjuangan. Pangkal apa Pak? Iya Pak. Perjuangan bayar. Nah ini Pak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan kepada jebolkan waktu itu bendungan Ma'rib. Wabadalnahu bijannatayhim jannataini ya zawata ukuli khamrin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka berpaling, akhirnya kami kirimkan mereka banjir yang besar dan kami ganti kebun-kebun mereka dengan buah pohon yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asal dan sebagian pohon as-sidr. Ini hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan ini terjadi di masa tahun 451 Masehi ya, Masehi. Nah ini Pak, ini keadaan Raja Yaman waktu itu dan akhirnya ya, perbuatan Dzunnawas ini Pak akhirnya memancing kemarahan kerajaan Romawi waktu itu Pak. Akhirnya Raja Romawi waktu itu Pak mengutus pasukan yang pasukannya ini Pak, pasukan ini dalam rangka untuk membalas Pak, membalas perbuatan apa? Dzunnawas yang telah membunuhin orang-orang Nasrani. Raja Romawi marah, mengirimkan pasukan ke Yaman Pak, mengirimkan pasukan ke Yaman, ya. Yang pasukan Yaman salah satu tujuannya adalah dalam rangka untuk merangi Dzunnawas, ya, mengalahkan Dzunnawas karena telah berbuat kejahatan kepada orang-orang Nasrani waktu itu. Nah waktu itu Pak Raja Romawi mengutus pasukan Abbasiyah. Abbasiyah dari mana Pak? Ethiopia, Afrika. Mengutus pasukan Abbasiyah. Wahai pasukan Abbasiyah itu Nasrani Pak. Siapkan pasukanmu karena waktu itu yang paling terdekat ya dengan Yaman mana Pak? Abbasiyah waktu itu yang paling terdekat. Kirimkan pasukanmu, kirim ke Yaman. Kalahkan Dzunnawas yang telah membunuh orang-orang Nasrani. Dikirim pasukan Pak. Dikirim pasukan yang pasukan ini waktu itu ya
dipimpin oleh seorang jenderal ya Pak ya, seorang jenderal ya, yang ini terjadinya pada tahun 525. Jadi 2 tahun Pak. Iya, pada tahun 523 Raja Harun kan membunuh tadi Pak ya, membunuhin orang-orang Nasrani. Nah, pada tahun 525 cuma 2 tahun nih Pak ya, 2 tahun ini ya, ini dikirim pasukan dari Habasyah sampai akhirnya mereka bisa mengalahkannya ya, mengalahkan pasukan ini ya. Pasukan ini. Iya. Wa nazzala 70,000 jundi minal Habasyah. Waktu itu Pak, Raja Habasyah mengirimkan 70.000 pasukan dari Habasyah ya, atau dari Habasyah hatta Raja Habasyah wa tahallul Yaman ya, dan mereka bergerak ke Yaman bil qiyadi Aryab dengan pemimpinnya namanya Aryab. Jadi pemimpinnya pertamanya Aryab. Panglima Aryad ini berapa? Panglima Aryad ini Pak yang memimpin pasukan 70.000 tadi Pak ya, kalah Dunawas Pak. Kalah Dunawas, akhirnya Yaman dikuasai kembali oleh Raja Romawi dengan pasukannya dari Habasyah. Nah, Raja Aryad ini Pak, Panglima Aryad ini Pak nanti dibunuh ini Pak. Siapa yang bunuh Pak? Yang bunuh Abraha. Abraha ini ternyata pasukannya Pak, ini istilah tentara kepercayaannya dari Panglima Aryab. Nah, Abraha ini Pak, Abraha ini yang membunuh Panglima Aryab. Kenapa? Ya karena ternyata dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada Pak ya. Tetap ada itu Pak. Ya. Menggunting dalam lipatan apa itu Pak? Nah, itu musuh dalam selimut Pak. Duri dalam daging. Nah, Abraha ini Pak akhirnya membunuh Aryab dan dia ada menguasai pasukan dan dia waktu itu Pak, waktu itu cari muka Pak. Karena dia takut ini kalau sampai berita kematian ya Raja Aryab ini ketahuan karena dibunuh sama dia Pak, dia akan dipenggal ini Pak sama Raja Habasyah waktu itu Pak. Akhirnya dia cari muka Pak. Dengan cari muka, bagaimana caranya Pak? Dia bangun gereja yang megah Pak. Dia bangun gereja yang megah di Yaman. Tujuannya Pak untuk cari muka sama Raja Romawi dan Raja Habasyah. Dia bangun kerajaan gereja yang megah di Yaman Pak. Yang gerejanya ini Pak dibangun dengan intan berlian permata. Pokoknya megah banget Pak. Megah banget. Hah? Sampai sekarang Pak? Enggak coba. Mana ada Pak yang berlian dibiarin sampai sekarang Pak? Dicongkelin orang. Monas itu karena tinggi aja Pak, kalau nggak tinggi udah dipanjang orang itu Pak. Nah, sekarang udah nggak ada udah. Ini tahun 500-an loh Pak, tahun 500 jauh sebelum Muhammad lahir kan Pak. Nah waktu itu Pak Raja Abraha setelah membangun yang ini Pak, dia harapannya nih Pak, harapannya manusia semuanya nanti memalingkan peribadatannya kemana Pak? Ke Yaman. Kenapa Pak? Karena waktu itu Raja Abraha sudah punya hitung-hitungan ekonomi Pak. Kenapa Pak? Karena dia lihat banyak orang lewat Yaman, mau kemana? Mau ke Mekah. Mau ngapain Pak? Mau beribadah. Di mana Pak? Di Ka'bah. Jadi dari Syam Pak, Syam kan sudah, kalau Syam kan dulu satu wilayah Pak, sekarang sudah terpecah apa jadi Palestina, Lebanon, Suriah sama Yordania ya Pak ya. Dulu dari Syam, ya Pak, dari Syam, singgah di Yaman, mau kemana? Mau ke Mekah. Mau ngapain? Mau ibadah. Kemana? Ke Ka'bah. Datang semua ke sono Pak. Nah, waktu itu Raja Abraha berpikir Pak, ngapain mereka jauh-jauh ke sono? Padahal yang ada di Ka'bah itu kan cuma batu saja kan Pak. Batu persegi saja itu Pak. Ya, nggak ada ya indah-indah acan gitu Pak ya. Dia bangunlah gereja yang megah. Nanti beribadah ke sini aja. Ya. Ketimbang jauh.
Tapi ternyata waktu itu Pak ada orang Arab Pak, karena orang Arab kan tahu Pak ini ada orang Arab Pak, dia tahu niat busuk si Abraha ini Pak, dia berakin itu Pak, gerejanya Pak, diberakin gereja itu, marah Abraha, ini kurang ajar, dan dia langsung ngomong ini pasti perbuatan orang-orang Mekah ini Pak. Dia siapkanlah pasukan, ya Pak ya, yang pasukan ini sebenarnya pasukan apa Pak? Pasukan gajah. Kenapa dia pasukan gajah Pak? Karena tentara intinya naiknya di gajah. Dan gajah-gajah Pak dipimpin gajah yang paling besar Pak. Siapa nama gajahnya Pak? Bapak tahu gak nama gajahnya Pak? Gak tahu Pak. Mahmud Pak. Hah? Mahmud namanya Pak. Itu namanya ternyata nama gajah yang paling besar jadi pemimpin pasukan gajah waktu itu Pak. Mahmud namanya Pak. Nah ini gajahnya datangnya dari mana Pak? Gajahnya ini datangnya dari Ethiopia Pak, dari Afrika Pak datang. Raja Abraham kirim surat, wahai engkau Raja Abasyah, kirimkanlah kepada kami gajah-gajah yang terbesar yang akan kami bawa untuk menghancurkan Ka'bah. Oh dikirim Pak Raja. Dan Abraha waktu itu naik Mahmud, ya, gajah yang paling gede kan Pak. Berangkat ke Yaman untuk satu niat menghancurkan Ka'bah. Dan ternyata ini terjadinya Pak pada tahun 500 pada tahun 575 Masehi. Ya, terjadi ini pada tahun 575 Masehi ya, Masehi. Dan ini Raja Abraha ini akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mendatangkan burung-burung apa? Iya, dari yang burung-burung ini membawa batu Pak, 3 batu. 1 ditaruh di paruhnya, 2 ditaruh di kakinya itu Pak. Lalu akhirnya yang batu-batu itu dijatuhkan dan membunuh semua raja-raja pasukan-pasukan yang ada di yang dibawa oleh Raja Abraha. Dan Raja Abraha waktu itu Pak tidak Allah sebenarnya wafatkan di Arab Pak. Enggak. Di mana Allah wafatkan Pak? Cerita ada hikmahnya Pak. Allah wafatkan waktu itu Raja Abraha di mana Pak? Di Yaman Pak. Jadi dia sempat lari apa ya? Dia sempat lari, akhirnya dia sampai ke Yaman. Di Yaman itu Pak terlepas bagian anggota tubuhnya ini Pak. Terlepas, tangannya lepas, tahu-tahu nanti jari-jarinya copotan, tangannya copotan, dan itu disaksikan semua oleh pasukannya Pak. Pasukannya. Setelah pasukan menyaksikan begitu ngerinya kematian Raja Abraha Pak, akhirnya pasukannya nggak berani Pak. Ini ternyata Pak, saya baca kenapa kok seperti itu. Ternyata hikmahnya kata ulama Pak, kalau seandainya Raja Abraha waktu itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Arab Pak, ini akan terjadi pembalasan dendam Pak. Ya kan Pak? Pasti nanti pasukan yang tersisa di Yaman akan kirim surat lagi kemana? Kirim surat ke Abasyah, kirim surat kemana Pak? Ke Romawi. Kirim surat, pasukan kita telah dikalahkan oleh pasukan Arab. Kirimkan bala bantuan. Datanglah dari Abasyah lagi bantuan, datang lagi dari Romawi bantuan. Tambah kacau nggak Pak? Kacau. Ternyata Raja Abraha Allah matikan di Yaman Pak, di hadapan pasukannya. Dan orang-orang Yaman, pasukan Yaman waktu itu melihat Pak, gimana tangannya copot, satu-satu tangannya copot, kakinya copot, mati begitu Pak. Takut. Hah? Jadi takut dong. Iya, enggak Pak. Jadi akhirnya mereka berpikir, oh ini ya si Abraha ini pasti telah melakukan sebuah perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ini karena ini pasti hukuman dari Allah, nggak mungkin hukuman manusia ini. Ini pasti hukuman dari sang penguasa semesta. Ya. Takut mereka Pak. Karena mereka waktu itu kan para orang Yaman waktu itu sudah beragama kan Pak. Apa agama mereka Pak? Nasrani, mereka sudah beragama Nasrani waktu mereka. Takut Pak, nggak ada yang berani membalas dendam Pak. Ya. Kirim surat ke Yaman, ke Abbas saja nggak yang berani. Itu Masya Allah, itu tentang hikmahnya Pak. Ya. Dan ternyata waktu itu Pak, ketika Raja Abraha datang ke Arab waktu itu Pak, orang-orang Arabnya nggak ada Pak. Orang-orang pada kemana Pak? Semuanya orang-orang Arab waktu itu mengungsi semuanya Pak, mengungsi. Ya. Sampai waktu itu, ya, kakeknya Nabi Muhammad Pak, siapa namanya Pak? Abdul Muthalib ditanya, wahai Abdul Muthalib. Ya. Waktu itu Pak, Raja Abraha ini kan ngambil Pak, dia ambil 700 ekor
untanya milik kakeknya Rasulullah. Datang Pak, datang ketemu Raja Abraha cuma mau minta kembalikan untaku. Aku datang mau menyerang, mau menghancurkan negerimu. Kenapa kamu hanya minta untamu? Kamu gak jaga negerimu? Kamu gak jaga Ka'bah? Apa kata Abu Thalib? Unta itu milikku, aku yang punya. Sedangkan Ka'bah itu Allah yang punya. Biarkan yang punya yang jaga. Itu kata Abu Thalib, Pak. Raja Abraham kaget, Pak. Ka'bah itu yang punya Allah, biar Allah yang jaga. Makanya namanya Pak, Baitullah, rumahnya Allah. Kata Abdul Muthalib begitu, Ka'bah itu punya Allah, biar Allah yang menjaga. Tapi kalau unta ini punya aku, kembalikan. Itu hakku itu, gitu Pak. Oh, kata, kamu cuma minta untaku? Iya, kembalikan. Dikasih untanya Pak, kasih. Udah, Abdul Muthalib bawa untanya. Dibawa kemana Pak? Ke gunung, dibawa mengungsi. Tersisalah Raja Abraha dengan pasukannya yang sudah jumawa gitu. Wah, menang kita. Gak ada yang berani ngalangi. Menang Pak. Ternyata datang dari arah timur Pak, bayangan hitam yang begitu gelap. Ya, dan ternyata itu rombongan burung-burung Pak. Datang bawa batu-batu kecil dari neraka jahanam, dijatuhin dan semuanya membakar. Raja Abraha takut betul. Ketika takut betul lari Raja Abraha Pak. Ya, dan dia kena beberapa batu. Dan akhirnya batu inilah yang menjadikan Raja Abraha itu mati dalam keadaan begitu Pak. Bagian-bagian tubuhnya terputus-putus ya. Nah ini Pak, ini akhir dari kerajaan Nasrani yang ada di Yaman ya. Wa ba'da waqatil fil, setelah kejatuhan pasukan gajah ini, kekalahan pasukan gajah ini Pak, waqamu bimuqamatil habasyah hatta ajaluhum anil biladi nal istiqlal. Sampai akhirnya waktu itu ya orang-orang Yaman bebas, merdeka Pak, mereka merdeka dan mereka menjadi negeri yang waktu itu negeri yang bebas. Tidak ada lagi kekuasaan Romawi, nggak ada lagi kekuasaan Raja Habasyah, mereka menjadi negeri yang bebas karena waktu itu semua ya raja-raja yang ada pasukan-pasukan itu semuanya mereka ya, lari meninggalkan Yaman ya. Dan ini terjadi pada tahun 575 Masehi ya. Nah setelah itu Pak, ya setelah itu ya Bilqian, ada lagi seorang raja Bilqiani Ma'di Yuqrabu ibnu Saif. Ada seorang raja namanya Pak Ma'di Yaqrabu bin Saif Zi Yazni Hamir. Ini Pak. Setelah pasukan Habasyah ini kalah, ya Pak ya, pasukan Ashabul Fil ini kalah, dan akhirnya ada kabilah yang memberontak dan mereka ini yang menang, dan raja yang terpilih waktu itu Pak namanya Ma'ad. Ma'ad ini Pak mengambil sisa-sisa pasukan Habasyah untuk jadi pengawalnya. Diambil jadi pengawalnya Pak. Diambil jadi pengawalnya dan dia jadikan ini ke kepercayaannya Pak. Kepercayaannya, dijadikan kepercayaannya. Dan ternyata sisa-sisa pasukan Habasyah ini yang dijadikan pengawal oleh Ma'ad Karub bin Saif ini tadi Pak, ya, ternyata dialah akhirnya pasukan ini juga akhirnya Pak yukhdimuhum ya, memberontak, membunuh juga Pak, dibunuh juga ya Pak. Ma'ad ini juga dibunuh oleh sisa-sisa pasukan Yaman, pasukan Habasyah tadi yang dipercaya untuk menjadi pengawal pribadinya. Ada yang belum dong ya Pak ya. Nah, akhirnya Pak setelah itu Yaman pun akhirnya kembali lagi kepada kekuasaan orang-orang Nasrani ya, Nasrani. Setelah itu wa akhiruhum ya biidzanillazi innaqa Islam sanata, akhirnya Islam masuk ke Yaman pada tahun 638 Masehi bi islamihi ya. Intaha nufudul Faris an biladil Yaman, dan setelah ini berakhirlah kekuasaan Faris dari negeri Yaman. Akhirnya Yaman menjadi negeri Islam ya, menjadi negeri Islam.
Ini pada tahun 638 Masehi. Ini keadaan dan kondisi di Yaman, Pak. Dan ternyata apa yang terjadi di Yaman semuanya dikabarkan dalam Al-Quran, Pak. Coba ya, dikabarkan dalam Al-Quran. Ratu Saba ada cerita dalam Al-Quran, Pak? Ada. Jebolnya bendungan Ma'rib ada dalam Al-Quran, Pak? Ada. Kelakuannya dari Raja Nawas yang membunuh kaum Nasrani ada dalam Al-Quran, Pak? Ada. Ceritanya tentang cerita Ashabul Ukhdud. Ya. Tentang perbuatan Raja Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah ada cerita dalam Al-Quran, Pak? Ada. Makanya ketika dulu, Pak, orang-orang Arab, kaum musyrikin Arab menuduh bahwasanya Rasulullah itu mengarang-ngarang cerita, ketika dibawakan ayat-ayat seperti ini, Pak, mereka nggak bisa ngomong, Pak. Kenapa? Karena ini betul-betul sejarah, betul-betul sejarah, dan sejarah ini tertulis, Pak, tertulis. Beda sama kita kan, Pak. Kita sejarah kita kan nggak tertulis, Pak, nggak tertulis. Dan kita sekarang kan banyak ini, Pak, banyak apa? Banyak yang nggak jelas kan, Pak. Seperti ini Jayabaya itu, Pak. Ternyata saya baca Jayabaya itu nggak pernah buat ramalan ternyata, Pak. Jadi yang ada yang buat ramalan Jayabaya nggak pernah, Pak. Jayabaya itu nggak pernah buat ramalan. Joyoboyo, Pak. Apa Jawanya, Pak? Aslinya Jayabaya nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita memang tidak terlalu care dengan sejarah, Pak. Dan orang-orang Arab dulu mereka tulis sejarah-sejarah itu dengan dengan sangat rapi sekali. Dan ini salah satu kelebihan dari orang-orang Arab. Mereka sejarah keluarga mereka tercatat, Pak. Namanya Syajaratun Nasab, pohon nasab, Pak. Tercatat itu, Pak. Kakeknya siapa, neneknya siapa, anaknya siapa, tercatat semuanya, Pak. Dan mereka punya silsilah itu dengan rapi sekali. Kalau kita ada, Pak, kita paling kenceng ya bapak kita, kakek kita, atas kakek kita. Setelah ke atasnya udah bingung itu siapa kan, Pak? Ya kan, Pak? Bingung nggak, Pak? Iya, saya cuma tahu bapak saya, kakek saya sudah di atas kakek saya nggak tahu siapa, Pak. Saya tanya kakak saya juga, saya juga tahu nih kenapa? Hah? Kakeknya udah meninggal, Pak. Kakeknya udah meninggal. Salah kakeknya. Nah, itu berarti mulai dari kita tulis nih, Pak. Bapak ini tulis nih, Pak. Nama bapak siapa? Bapak siapa? Kalau masih sama kakeknya catat sampai anak kita ini berapa. Namanya Syajaratun Nasab. Dan kita mah lama banget kalau sampai ini, Pak ya. Makanya orang Arab itu namanya nggak panjang-panjang, Pak. Karena yang panjang itu nama siapa, Pak? Binnya, nama bapaknya, kakeknya, kakek-kakek begitu, Pak. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, begitu, kayak begitu, Pak. Ya, kita mah enggak, Abdullah bin Hashim bin begitu, bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Kilab, panjang mereka, Pak. Jangan lupa Qusay, Kilab, itu doang namanya, Pak. Sampai nanti ketemu sama Quraisy itu. Jadi asal cikal bakal suku Quraisy. Nah, ini mungkin, Pak, yang bisa kita sampaikan. Bisa kita lanjutkan lagi Mulukul Hira, ada lagi Mulukul Syam, jadi Syam dan Al-Imaratu bil Hijaz. Setelah itu kita akan cerita nanti tentang agama-agama yang ada di Arab. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Monggo. Wassalamualaikum. Kalau lihat bagi yang disebutkan itu, Ethiopia Abasa seperti negara yang kaya. Semuanya ada sekarang. Dulu, Pak, Abasyah itu memang negeri yang makmur, subur, kaya raya, Pak. Dulu. Ya. Dan mereka kan habis dieksploitasi, Pak, sama apa? Sama orang Eropa, Pak. Semua Abasyah itu pasti bekas jajahan semua, Pak. Afrika Selatan dulu bekas jajahan mana, Pak? Inggris. Yang Kelapa Gading ya, bukan Kelapa Gading itu, Pak? Apa itu, Pak? Pantai Gading, ya, Pak. Pantai Gading gitu kan, Pak. Itu kan jajahan Prancis kan, Pak? Jajahan Prancis.
Udah gitu yang pokoknya semua jajan semua itu Pak, jajan semua. Iya, iya. Kayak semacam jazirah Afrika. Iya. Jadi semua Afrika itu Abasyah namanya Pak. Dan itu dulu mereka itu Pak sebelum Islam, dulu mereka Nasrani Pak, Nasrani kan mereka Islam itu Pak. Islam semua itu Pak. Nah, setelah itulah akhirnya mereka dijajah dan mereka habis Pak. Dulu di Abasyah itu Pak, di Arab itu Pak, itu penghasil emas, penghasil berlian mereka dulu Pak. Iya. Habis semua kan Pak. Karena ini Pak, kan sudah terpecah-pecah sekarang Pak. Iya, kan sudah dulu namanya itu Abasyah. Iya, seluruh Afrika itu namanya Abasyah dulu Pak. Ya sekarang kan sudah terbagi Pak. Ada Pantai Gading, ada ada Ethiopia, ada pokoknya banyak lah Pak, banyak itu. Yang kemarin melawan kita itu Pak, yang mau pra Olimpiade itu Pak. Apa? Senegal itu sama. Yang kemarin yang apa Pak? Guinea itu Pak. Nah, pokoknya Guinea itu yang. Nah, itu juga kan Ethiopia dulu Pak. Islam itu ya? Hah? Dunia banyak Islam. Iya. Nama-nama pemain bola. Senegal, banyak lah Pak, banyak. Mereka punya piala sendiri kan Pak, piala Afrika kan Pak? Ya, piala Afrika. Mesir itu masuk Afrika Pak, Mesir itu Pak. Mesir itu Afrika, bukan Arab ternyata Mesir itu. Berarti Abasyah itu bukan identik Ethiopia. Tapi sebenarnya mengartikan bukan Afrika berarti ya. Afrika. Jadi Abasyah itu nggak identik. Abasyah. Dulu mereka satu, sekarang sudah dipecah-pecah. Terus kalau kisahnya Nabi Sulaiman itu yang mengabarkan negara Indonesia itu lebih jauh kan ya. Dari Sulaiman itu kan di Syam ya. Syam, Palestina dia Pak. Ya, jangan kan tertuju di situ tadi kan di Yaman. Di Yaman. Jauh sekali, tapi burung. Iya. Nah itu kan burung hudhud itu Pak sampai sekarang masih ada Pak. Dan ternyata dia memang burung yang punya jelajah terbang yang paling jauh Pak. Burung hudhud itu. Saya pernah lihat di YouTube itu Pak burung hudhud itu. Ketika dia burung hudhud. Itu ternyata burung hudhud itu Pak sampai sekarang burung itu masih ada dan dia memang burung yang jelajah terbangnya jauh. Dan dia kecil ternyata burungnya itu Pak. Kecil burungnya ternyata Pak. Kalau kita sekarang sebutnya burung gereja lah gitu Pak. Kecil burungnya. Lebih gede dikit lah. Pokoknya kecil dia Pak, nggak gede. Lempar kutub gitu kayak. Nah, gitulah. Terkukur. Terkukur mah gede Pak, nggak gede. Gede lah. Kalau terukur kan nggak bisa diukur. Berkutut. Iya. Jadi dia terbang itu kan Pak, dia terbang dari Palestina sampai ke Sabah. Makanya dia nggak hadir waktu ada undangan kumpulan gitu Pak. Kalau waktu Nabi Sulaiman undang kumpul semuanya Pak. Undang kumpul. Ya kan namanya terbang dari Sabah, dari Yaman ke Palestina kan nggak mungkin satu hari kan Pak. Nggak bisa hadir dia ini Pak, nggak bisa hadir. Makanya Nabi Sulaiman kalau dia hadir nanti nggak membawa sesuatu hal yang ini, kusembelih kata Nabi Sulaiman itu. Kusembelih kata Nabi Sulaiman itu. Awas saja ya. Akhirnya terbang dia bawa berita. Aku bawa berita Nabi Sulaiman. Apa yang kamu tidak ketahui gitu. Apa beritanya? Kalau beritanya bagus selamat, kalau enggak kusembelih kata Nabi Sulaiman itu. Jadi ceritakan Pak, aku temui dari sebuah tempat yang tempatnya ini dipimpin oleh seorang ratu dan mereka menyembah matahari. Oh, Nabi Sulaiman ngirim surat kan Pak? Nabi Sulaiman ngirim surat, tulisannya Bismillah. Ya, Bismillah tulisannya itu Pak. Kirimkan kepada rajanya itu, kepada ratunya. Dikirim Pak, dijatuhkan sama burung-burung tadi Pak. Diterima sama Ratu Bilqis. Ternyata surat dari Nabi Sulaiman. Akhirnya takut kan Pak. Akhirnya datang ngasih hadiah. Nabi Sulaiman nggak mau terima hadiahnya Pak. Terima, saya lebih kaya daripada kamu Nabi Sulaiman. Akhirnya datang sendiri Ratu Bilqis ya. Dan Nabi Sulaiman tanya, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke tempat ini? Jibril ngomong, aku yang bisa memindahkannya sebelum engkau bangkit dari berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum engkau bisa bangkit dari tempat dudukmu. Oh, ternyata ada yang ngomong lagi Pak dari jenis manusia ngomong, aku wahai Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis
sebelum kau mengedipkan matamu. Wih, lebih cepat lagi Pak. Sebelum matanya berkedip udah pindah itu kerajaan Pak. Itu kurang apa cepatnya itu Pak. Itu orang yang pintar banget Pak, pintar banget Pak. Pindah raja kerajaan Ratu Inggris Pak. Itu Masya Allah. Pakai apa itu dong angkatnya Pak ya? Sebelum berkedip loh matanya udah pindah Pak. Masya Allah ya. Dan sekarang kalau kita mikirin tentang lampu ini Pak, ya lampu ini Pak. Lampu ini misalkan di mana ini Pak? Apanya Pak? Apa namanya itu Pak? Gardunya di mana gardunya misalkan Pak? Misalkan gardunya ada di Solo Pak, ada di mana? Ada di Kerawang lah gardunya Pak ya. Kerawang Timur gardunya Pak. Itu sekali dipencet kuasa itu Pak, hidup semuanya Pak. Turunkan kuasa mati semuanya Pak. Itu gak ada cuma detik loh Pak. Ada nggak cuma detik itu Pak? Gak ada Pak, itu cuma detik itu Pak. Bapak mati kan ya Pak? Tuh mati semuanya Pak. Betul, kok bisa secepat itu gitu kan Pak? Gitu. Sebelum kita mengedipkan mata, lampu sudah bisa mati. Gitu ya. Hanya cuma pencet gitu, mati dia Pak. Masya Allah itu Pak. Padahal kan kabel semua pengantarnya kan Pak. Tuh, Pak. Ya, mungkin dulu zaman dulu ya kita baca ini kita main gitu Pak. Pak mungkin lah. Gitu. Tapi ternyata zaman sekarang dengan kemajuan teknologi bisa Pak. Bisa kita terbuktikan. Lampu yang di sana itu kita pencet sini mati semua Pak. Itu gak ada cuma detik Pak. Pokoknya ini nempel pin mati. Ini terangkat hidup. Ya kan Pak? Masya Allah cepat begitu Pak. Saya cepat itu. Ya. Makanya saya berpikir Pak, kalau seandainya Thomas Alva Edison, tahu Pak Thomas Alva Edison Pak? Siapa Pak? Hah? Penemu lampu pijat Pak. Seandainya dia itu orang Islam Pak, orang Islam ya Pak ya. Seandainya Thomas Alva Edison itu orang Islam, wish itu Pak, dia mungkin masuk surga pertama itu Pak. Ya kan Pak? Seluruh dunia ini merasakan manfaat dari penemuannya, ya kan Pak? Kita bisa baca kita dulu Pak, ya kampung saya kan masuk lampu itu tahun berapa ya Pak? Tahun 97-an masuk lampu itu Pak, masuk PLN. Sebelum itu pakai apa Pak? Pakai diesel itu Pak. Nah petromak ya Pak ya. Nah, ya kalau kita pakai petromak, tapi orang-orang yang apa itu Pak yang punya duit itu Pak pakai diesel Pak. Pakai genset Pak. Itu biasanya genset duit jam 5 Pak. Hidup dia geser Pak. Hidup semua lampunya itu Pak. Itu hidup semua lampunya. Itu saat itu udah hidup lampunya baru Pak. Itu pun nggak lama, paling sampai jam 11. Kalau sampai jam 12 malam biasanya kalau ada acara SAFARI itu Pak. Safari sama apa? Apresiasi film Indonesia Pak. Aku cinta, kamu cinta itu Pak ya. Itu baru bisa sampai jam 11 ke jam 12 itu Pak. Nonton itu dulu. Bonus itu Pak. Biasa tambah bayaran itu Pak. Tambah bayaran. Setelah itu Pak gelap Pak. Jam 12 udah gelap semuanya. Gelap Pak. Oh gelap semuanya. Sekarang kita Pak, Masya Allah Pak. Makanya zaman dulu film-film hantu laku kan Pak. Film susana laku kan Pak. Oh gelap ya Pak ya. Gelap. Iya bokir itu Pak. Zaman sekarang udah zaman terang-terang ini masih aja film hantu-hantu ya Pak ya. Iya Pak. Makanya seandainya Thomas Alva Edison itu orang Islam Pak, pahalanya banyak banget Pak. Sampai mati dia pahalanya ngalir terus dulu Pak. Ngalir terus Pak. Karena banyak orang bisa mendapatkan manfaat. Banyak orang yang bisa baca kitab, banyak orang yang bisa baca buku, banyak orang yang bisa belajar kajian sampai malam bisa. Masya Allah. Ya. Dan dia karena bukan muslim Pak, dia hanya mendapatkan ya mungkin ya medali dari dunia berupa mungkin apa penghargaan berupa piala Nobel apa cuma begitu doang Pak. Jadi nggak dapat apa-apa dari akhirat. Ada pertanyaan lagi Pak? Berarti masa-masa itu kerajaan di kira-kira itu kerajaan awalnya itu banyak di mana? Berarti daerah kayak Mekah, mungkin sekarang kalau itu masih kabilah. Ada nih Pak, ada di kerajaan Hijaz Pak. Nah, ini kan kerajaan Yaman Pak. Nanti kita bahas Pak, kerajaan Yaman, kerajaan Hira, kerajaan Syam sama kerajaan Hijaz. Ada semua raja-raja itu Pak. Pada masa-masa itu juga. Pada masa itu juga. Tapi nanti seperti yang di Syam itu Pak, nanti mereka di bawah kendali kerajaan Romawi.
mereka itu kerajaan-kerajaan kecil lah gitu Pak. Ya, kerajaan besar tetap Romawi ya kira. Romawi di juga lama sebelum. Gimana Pak? Ya Romawi di Sam itu juga sebelum Masehi kan jadi kan ya. Oh enggak lah Pak. Romawi mah ya setelah kerajaan Nasrani itu Pak, yang dari Nasrani dia. Dari Nasrani. Kalau dulu ya mereka paganisme kan Pak. Paganisme. Ini harusnya sejarah kerajaan Indonesia harusnya juga ini loh Pak. Ada kita negara. Ya tapi kan tidak ini Pak, tidak terapakan sampai ya, tidak apa ya Pak? Karena kan di Indonesia pakai bahasa Sanskerta kan Pak, dan belum apa? Ada terjemahannya. Belum ada. Ya. Kalau ada terjemahnya orang tertentu yang tahu Pak. Belum ada yang memfokuskan waktunya menerjemahkannya dan mencari tuh ya ke otentikan gitu Pak. Kebenarannya belum ada yang itu. Itu kan namanya sejarah kan harus betul-betul otentik kan Pak. Betul nggak di sini ya, gitu kan. Dan itu kan harus betul ini Pak. Betul-betul menghabiskan waktu dan mengeluarkan biaya. Harusnya negara yang memfasilitasi Pak. Harusnya negara memfasilitasi. Kan negara kan nggak ini. Tertarik yang itu ya dari Abdul Muthalib ya. Kan sebenarnya tauhidnya udah tauhid udah tingkat tinggi lah gitu ya. Jadi mungkin kan beliau kan kepala suku lah gitu ya. Gitu ya di Malaysia. Dari itu kan silsilahnya berarti kan jelas kan ke atas ke bawah itu udah jelas ya. Jadi Abdul Muthalib kan turunlah ke itu kan Kabullah ya. Kabullah itu sudah itu. Tapi kenapa ada semacam apa ya? Semacam apa? Berhala disebut-sebut. Karena istilahnya kan tauhidnya seperti itu. Itu gimana bisa muncul seperti itu? Waktu sebelum Islam ya. Iya, sebelum kan masa kosong itu kan ya. Masa kosong kan berapa puluh tahun kosong sebelum Nabi Muhammad itu. Masa fatrah itu Pak. Masa fatrah itu ya itu 600 tahun tuh. Dari masa Nabi Isa setelah diangkat ke langit sampai lahirnya Muhammad itu Pak. Nah jadi kan itu Abdul Muthalib kan tauhidnya udah tauhid itu kan sudah semua kan bisa. Tapi kenapa ada semacam apa jadi dikondisikan ada berhala terus Kayak di dalam kitab gitu. terus Abdul Muthalib terus sampai Abdullah terus sampai Muhammad. Kenapa seperti itu? Jadi kalau dari atas itu udah tauhidnya udah ada. Cuman mungkin sekitarnya nggak semua bertauhid mungkin ya. Gitu. Karena kan memang masih ini Pak bekas gitu Pak ya, bekas ajaran dari Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kan masih ada Pak. Dan mereka ada bekasnya Pak, Ka'bah itu kan Pak. Ka'bah itu kan bangunannya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dan itu kan cikal bakal kakek moyangnya ini kan Pak, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi masih ada itu Pak, cuman itu Pak ya, untuk ketauhidan ya mereka yakin Pak. Orang Arab jahiliyah dulu Pak, orang Arab musyrik Pak, mereka kenal nama Allah, mereka kenal. Mereka tahu nama Allah, Allah itu Rabb semesta alam, mereka tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad buat surat perjanjian Pak, perjanjian Hudaybiyah itu Pak ya. Nabi Muhammad buat perjanjian Hudaybiyah Pak, terus saya Pak, Bismillahirrahmanirrahim gitu Pak. Kan mereka tahu artinya Pak, Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka bilang begini, Ar-Rahman Ar-Rahim ini siapa? Kami nggak kenal. Kami taunya Allah. Siapa? Kami nggak tahu ini Ar-Rahman Ar-Rahim siapa? Kami orang Arab Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim ini nama Allah juga, kami nggak kenal. Gak mau Pak. Akhirnya tulis Bismillah saja dengan nama Allah. Karena nama Allah mereka tahu. Mereka itu tahu. Cuman itu Pak, pengaplikasian dalam peribadatan mereka palingkan kepada siapa? Kepada ini tadi berhala-berhala yang ada jumlahnya 360 kan Pak. Mereka palingkan ibadah itu kepada Lata, Uzza, Hubal, Manak dan lain-lain sebagainya. Itu Pak. Untuk Allah mereka tahu ini Ka'bah ini punya Allah. Nah, berhala-berhala itu Pak, mereka jadikan apa itu Pak sebetulnya Pak?
Perantara, wasilah saja Pak. Itu yang kalian tawasul gitu Pak. Ini hanya sekedar perantara. Intinya ke Allah kata mereka begitu Pak. Cuman Hubal inilah yang menyampaikan apa yang mereka hajatkan itu kepada Allah. Makanya akhirnya Allah menurunkan ayat Pak. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepada Aku kata Allah, bukan kepada selainnya. Aku pasti kabulkan kata Allah. Makanya Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang Aku, katakan wahai Muhammad, Aku ini dekat. Kukabulkan kata Allah doa-doa orang yang meminta kalau mereka minta sama Aku. Nah, itu Pak. Jadi dulu mereka menjadikan Lata, Hubal, Manat dan Uzza dan sebagainya Pak hanya sebagai wasilah saja Pak, perantara saja Pak, perantara. Jadi bukan mereka betul-betul mereka mengakui bahwasanya Hubal ini pencipta alam semesta ini, bukan Pak, enggak. Mereka tahu pencipta alam semesta ini adalah Allah. Makanya apa kata Allah Pak? Fa idza sa'altahum, kalau wahai Muhammad, kalau kamu tanya sama mereka siapakah pencipta langit dan bumi, apa kata Allah Pak? Saya quluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Nah, itu di Al-Quran begitu Pak. Jadi orang-orang kafir musyrik itu kalau ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Siapakah yang mengirimkan angin, mereka akan menjawab Allah. Tapi beribadahnya kepada itu berhala-berhala. Mereka beribadah kepada berhala, tujuannya cuma satu Pak. Mereka jadikan itu sebagai perantara, ya, wasilah, ya, tawasul istilahnya itu Pak. Bertawasul sebagai sarana untuk penyampai apa yang mereka hajatkan. Dan ini yang menjadi pembatas Pak antara orang yang bertauhid dan orang yang musyrik. Orang bertauhid itu semuanya tertuju kepada Allah, nggak butuh wasilah mereka. Wasilah yang mereka jadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah itu apa Pak? Itu orang beriman itu wasilah kita Pak. Amal soleh Pak. Amal soleh kita Pak. Ya. Ini kisah tentang orang 3 orang yang terpenjara di gua kan Pak. Kan mereka semua berdoa dengan apa Pak? Amal soleh mereka. Dengan amal soleh Pak. Amal soleh jadikan wasilah. Bapak nih Pak, Bapak kalau punya hajat, punya apa Pak, berdoa sama Allah dengan amal soleh Bapak. Ya Allah, aku dulu pernah melakukan sebuah amal soleh yang tidaklah aku lakukan amal soleh ini kecuali karenamu ya Allah. Ya Allah, atas amal dengan amal soleh yang aku lakukan ini, ya Allah berikanlah aku kemudahan. Itu doa kepada Allah seperti itu Pak. Ya, insya Allah berkabul. Jadi amal soleh itu dijadikan wasilah kita. Ya, atau berdoa kepada, minta doa sama orang-orang yang masih hidup, orang-orang soleh masih hidup. Ya, itu tawasul kita begitu ya. Itu Pak. Iya. Iya pasti. Berarti Abdul Muthalib kan nggak pakai berhala berarti langsung. Kan itu ya. Oh dia enggak, Muthalib masih pakai berhala dia Pak. Enggak, maksudnya yang tadi pas dialog sama Al-Qur'an. Oh iya. Kan langsung kan Muthalib sama Allah. Kan dia tahu ini rumah ini milik Allah, bukan miliknya si Hubal. Berarti langsung kan langsung pakai perantara ya. Iya. Dia tahu itu rumahnya Allah Pak. Itu salah satunya fitrahnya Abu Thalib itu begitu Mas. Dia tahu bahwasanya ini rumah milik Allah, biar Allah yang jaga. Cukup ya Pak ya. Kita akan seperti datang. Wassallallahu ala nabiyyi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.